Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan bukti adanya gerakan konvergen lempeng di permukaan bumi adalah terdapat 3 jenis pergerakan lempeng. Pertama ada pergerakan lempeng secara divergen. Nah, divergen ini lebih menjauh. Kemudian kedua ada konvergen. Ini mendekat atau kadang ini bisa bertumbukan. Dan yang ketiga adalah gerakan transform. Ini secara horizontal atau biasanya menggeser, jadi di sini bisa berakibat sesar atau memunculkan sebuah sesar. Ini secara horizontal. Nah, penurunan pantai timur Amerika Utara, terbentuknya parung laut di Jepang, terbentuknya pegunungan di Pulau Sumatera, semburan lumpur di Jawa Timur. Kita coba lihat data. Kita lihat ketika kita di pernyataan kedua terbentuknya parung laut di Jepang, konvergen itu kan ada penumbukan dua lempeng, yakni antara lempeng samudra dengan lempeng samudra, lempeng benua dengan lempeng samudra, kemudian lempeng samudra dengan lempeng samudra. Dalam posisi ini kita mengambil contoh. Di sini ada lempeng samudra, kemudian di sini ada lempeng benua. Ketika ini konvergen atau mendekat, maka lempeng samudra akan menujam ke bawah karena memiliki massa yang lebih tinggi dibanding lempeng benua. Nah, daerah penunjaman ini akan menciptakan trench. Trench itu palung. Berarti pernyataan kedua adalah benar. Kemudian terbentuknya pegunungan di Pulau Sumatera. Di sini apabila ada penunjaman, maka lapisan dari lempeng samudra ini akan meleleh karena terkena inti bumi sehingga menciptakan arus-arus gunung api. Nah, apabila banyak dan lebar, maka akan menciptakan pegunungan. Pegunungan kan kumpulan dari gunung-gunung api. Maka ini benar. Kemudian penurunan pantai timur Amerika Utara. Ketika yang semulanya itu sama atau sejajar, ini baik lempeng samudra, ini lempeng benua, sejajar, kemudian ada yang bergerak ke bawah, maka untuk air atau lautnya itu seolah-olah akan terjadi penurunan dan dari lempeng benua atau daerah gunung ini seolah-olah terjadi pengangkatan, sehingga untuk penurunan pantai itu sangat terjadi dari gerakan subduction atau gerakan konvergen ini adalah benar. Kemudian yang keempat, semburan lumpur di Jawa Timur. Kita coba lihat Jawa Timur, perhatikan di daerah sini ya, kisaran itu daerah sini.
Kemudian kita coba baca ini, zona depresi Kendeng memenuhi seluruh faktor terbentuknya mud diamir dan volcano dengan basin elionial paling baik di Indonesia. Menurut mereka, zona ini terdiri oleh sedimen Meosen sampai Pleistosen yang cepat dan belum terkompaksi sempurna karena lokasinya pada batas lempeng konvergen. Di sini itu dia membahas tentang semburan lumpur di Jawa Timur. Tadi kan dikatakan kalau semburan lumpur di Jawa Timur itu kan terletak kisaran ada di sini. Ini dikatakan karena mereka itu lokasinya di lempeng konvergen. Terus kemudian batuannya itu tidak kompak, maka bisa terjadi semburan lumpur di Jawa Timur. Mungkin kalau tidak adanya kesalahan dari manusia waktu pengeboran, lumpur itu akan tetap di dalam bumi. Nah, ketika ada kesalahan dari faktor manusia, maka semburan lumpur itu akan keluar. Padahal memang di sini sebenarnya ada cadangan atau mungkin ada potensi untuk terjadi semburan lumpur karena alasan ini sedimennya adalah sedimen Miocene dan Pleistocene termasuk baru. Kemudian belum terkompaksi sempurna, batuannya itu tidak terkompaksi sempurna. Kemudian lokasinya di batas lempeng konvergen sehingga lebih peka dalam pergerakannya, sehingga ini juga benar. Jadi jawabannya adalah semua jawaban benar.